Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang terdiri atas Siti Mutamimah, Faizatul Maulidiyah, dan Nur Abioso. Di sini kami akan mempresentasikan materi Teorema Pitagoras kelas 8 SMP atau MTS. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi konsep Pitagoras. Yang kedua, peserta didik dapat menemukan bentuk triple Pitagoras. Halo anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan menunjukkan benda-benda yang ada di sekitar kalian. Tahukah kalian benda-benda apa saja di bawah ini? Coba kaitkan dengan materi yang akan kita pelajari. Ya, betul sekali anak-anak. Benda-benda yang Ibu sebutkan tadi adalah benda-benda yang berbentuk segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku sangat berkaitan dengan konsep Pitagoras dan triple Pitagoras. Untuk lebih jelasnya, simak masalah berikut ini. Masalah 1. Gambar berikut memperlihatkan tiang antena TV di atas genting. Tiang antena tersebut ditarik oleh kawat supaya kuat dan tidak goyang saat terkena angin. Biasanya kawat tersebut dipasang pada 3/4 bagian dari tinggi tiang dari permukaan atas genting. Tentukan panjang kawat jika jarak antara kawat dan tiang pada tanah adalah 8 meter. Penyelesaian. Carilah apa yang diketahui dan ditanyakan pada permasalahan di atas. Diketahui posisi kawat 3/4 bagian dari tinggi tiang. Jarak antara kawat dan tiang pada tanah 8 meter. Ditanya, berapa panjang kawat jika jarak antara kawat dan tiang pada tanah adalah 8 meter? Tinggi kawat pada tiang listrik adalah 8 dikali 3/4 sama dengan 6 meter. Jarak kawat dan tiang pada tanah adalah 8 meter. Karena tanah dan tiang listrik membentuk sudut siku-siku, menggunakan rumus Pitagoras dan sketsa seperti berikut. Misal AC adalah panjang kawat, maka AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat, sama dengan 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat, sama dengan 64 ditambah 36, sama dengan 100. Kemudian akar dari 100 yaitu 10. Berapakah panjang kawat jika jarak antara kawat dan tiang pada tanah adalah 8 meter? Jawab. Jadi, panjang AC sama dengan panjang kawat, sama dengan 10 meter. Teorema Pitagoras. Teorema ini menyatakan bahwa jumlah kuadrat panjang kedua sisi tegak segitiga siku-siku sama dengan kuadrat panjang sisi miringnya atau hipotenusa. Secara matematis, teorema Pitagoras dinyatakan sebagai berikut. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, di mana A dan B adalah panjang sisi-sisi tegak segitiga siku-siku, dan C adalah panjang sisi miring atau hipotenusa, atau sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku, seperti yang disajikan pada gambar segitiga di bawah ini. Triple Pitagoras. Putri suka sekali dengan tumbuhan, sehingga saat pergi ke suatu tempat selalu memperhatikan taman yang menurutnya bagus. Gambar taman di bawah ini dilihat oleh Putri, dan dia berkeinginan untuk membuat seperti taman tersebut di rumahnya. Taman tersebut berbentuk segitiga. Karena di rumahnya tempat kosong untuk taman berbentuk segitiga siku-siku, maka dia ingin membuktikan apakah taman di tempat yang ditemuinya itu juga berbentuk segitiga siku-siku atau bukan. Setelah diukur, panjang sisi taman adalah 4 meter, 5 meter, dan 6 meter.
Misalkan sisi terpanjang adalah C, maka A sama dengan 5 meter, B sama dengan 4 meter, C sama dengan 6 meter. C kuadrat sama dengan 6 kuadrat sama dengan 36. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 25 ditambah 16 sama dengan 41. Misalkan Karena sisi C kuadrat tidak sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, maka segitiga tersebut bukan segitiga siku-siku. Karena C kuadrat kurang dari A kuadrat plus B kuadrat, maka segitiga tersebut adalah segitiga lancip. Karena C kuadrat tidak sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, maka segitiga tersebut bukan segitiga siku-siku. Karena C kuadrat kurang dari A kuadrat plus B kuadrat, maka segitiga tersebut adalah segitiga lancip. Karena C kuadrat tidak sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, maka segitiga tersebut bukan segitiga. Pada segitiga ABC di bawah, ini berlaku teorema Pythagoras, A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Misalkan diketahui A sama dengan 3 dan B sama dengan 4, maka A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Jadi 3 kuadrat plus 4 kuadrat sama dengan C kuadrat. Selanjutnya yaitu 9 plus 16 sama dengan 25. Jadi C sama dengan 5. Pada segitiga ABC di bawah, ini berlaku teorema Pythagoras, A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Bilangan 3, 4, dan 5 disebut triple Pythagoras karena memenuhi teorema Pythagoras. Pasangan 3 bilangan yang membentuk triple Pythagoras lainnya diantaranya yaitu A. 6, 8, 10, B. 5, 12, 13, C. 7, 24, 25, D. 9, 40, 41, E. 11, 60, 61. Bilangan 3, 4, dan 5 disebut triple Pythagoras karena memenuhi teorema Pythagoras. Pasangan 3 bilangan yang membentuk triple Pythagoras lainnya diantaranya yaitu. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Semangat anak-anak, jangan lupa terus belajar. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.